Upin Ipin, kartun yang udah jadi bagian dari masa kecil banyak orang di Indonesia, yang salah satu tokohnya itu hobi banget ngomong betul. Betul. Bahkan saking seringnya tayang di TV Indonesia, sampai ada yang ngira kalau Upin Ipin ini buatan Indonesia. Gila, padahal udah jelas-jelas bahasa yang dipakai bahasa Melayu dan orang-orang yang isi suara juga orang Malaysia. Atau jangan-jangan kamu sendiri dulu sempat percaya kalau dua bocil botak ini emang buatan Indonesia tercinta? Kayaknya waktu itu Indonesia belum sepro itu deh buat bikin animasi. Dan ya bisa disimpulin kalau Upin Ipin tuh murni buatan negara tetangga kita, Malaysia. Tapi kenyataannya, meski kartun ini ahli buatan Malaysia, sekarang Upin Ipin di sana itu justru udah nggak sepopuler dan nggak seheboh zaman dulu. Beda sama di Indonesia yang sampai sekarang masih kerasa banget hebohnya. Tapi kok bisa ya serial kartun dari negeri seberang ini meledak banget dari dulu dan sampai sekarang di Indonesia? Padahal di negara asalnya sendiri aja udah nggak seramai dulu. Atau jangan-jangan karena ada Susanti, makanya orang-orang Malaysia daripada males nonton Upin Ipin karena Susanti itu orang Indonesia. Nah, daripada penasaran, tonton video ini sampai habis ya, karena semuanya bakal aku bahas tuntas di video kali ini. Bareng aku, Lajunta, orang yang ngerti bahasa Malaysia karena suka nonton Upin Ipin dan mainin game Upin Ipin yang super aneh itu. Jadi kita bakal mulai dari awal tentang gimana sih si kembar botak ini bisa masuk ke TV Indonesia dan bisa ngetrend banget sampai sekarang di sini. Serial Upin Ipin ini nggak tiba-tiba langsung tayang gitu aja loh di Indonesia. TPI, yang sekarang namanya udah ganti jadi MNC TV, butuh perjalanan panjang biar bisa nayangin bocil kembar dari Malaysia ini. Dulu TPI itu masih fokus nayangin program-program yang nggak jauh dari pendidikan. Yang nggak berbau pendidikan tuh ya jam tayangnya cuma bentar. Sesuai sama namanya ya, Televisi Pendidikan Indonesia. Tapi setelah diambil sama PT Bimantara Citra, acara-acara di TPI itu makin beragam. Mulai dari sinetron, bahkan kartun juga lebih sering tayangin. Nah, di tahun 2008, barulah Upin Ipin pertama kali muncul di TV Indonesia. Dan ternyata nih, waktu itu TPI belum terkenal channel TV lain kayak Spacetoon, yang nayangin kartun-kartun impor dan udah jadi channel tongkrongan bocil-bocil. Global TV waktu itu nampilin musik-musik kekinian, Atla TV yang sering nayangin berita-berita panas. Dan karena waktu itu TPI belum banyak minat, tentunya modalnya juga belum cukup buat beli lisensi Upin Ipin secara penuh. Karena itu, Leskopek, studio animasi yang bikin Upin Ipin, akhirnya setuju buat kerjasama dengan sistem bagi hasil dari penayangan serial ini di TPI. Dan sesaat setelah Upin Ipin tayang di TPI, ternyata banyak banget cuy yang nonton. Sampai keuntungannya itu lebihin perjanjian awal antara Leskopek dan TPI. Sebanyak itu ya orang Indonesia yang minat sama Upin Ipin. Dan sampai sekarang MNC TV yang kita tahu perubahan dari TPI ini masih identik banget sama Upin Ipin. Ya walaupun banyak banget perbedaan Upin Ipin dari zaman Majapahit sama yang sekarang ya, mulai dari desain karakter, alur cerita, bahkan sampai sifat-sifat dari tokoh ini tuh ikut-ikutan berubah gitu. Tapi ya, padahal kalau dipikir-pikir, waktu itu ada juga Spacetoon, channel kartun yang cukup besar dan nampil animasi yang cukup variatif. Tapi anehnya, si bocil kembar botak ini malah yang paling laku keras di Indonesia. Dan kerennya, di Indonesia tuh jauh sebelum Upin Ipin masuk ke Indonesia, Spacetoon tuh udah masuk duluan di TV Indonesia, yaitu sekitar tahun 2005. Dan mereka nampilin banyak kartun dari luar negeri, kayak Ninja Hattori, Hamtaro, Astro Boy, Dragon Ball, Kamen Rider, Conan, Yu-Gi-Oh, Ben 10, Kung Fu Panda, dan masih banyak lagi. Dan emang banyak yang nonton, bahkan udah jadi tongkrongan bocil-bocil yang mau nonton kartun. Dan suasana nonton bareng kayak gini tuh sekarang udah jarang dan ngangenin banget. Dan kalau kamu pengen ngulangin momen-momen nostalgia kayak gini, kamu bisa pakai ini nih, proyektor mini. Proyektor ini tuh kecil, ringan, tapi kualitas gambarnya oke banget. Cocok banget buat nonton bareng. Kalau pakai ini itu rasanya udah kayak punya bioskop sendiri. Dan udah kayak nonton di Smart TV. Karena bisa nontonin media streaming resmi kayak Netflix atau YouTube. Warnanya juga lucu-lucu, nggak cuma warna putih doang. Jadi langsung aja ya, produknya udah kutaruh di bawah ini. Biar bisa nonton kartun-kartun jadul sambil nostalgia bareng teman-teman atau keluarga kamu. Baik lagi ke Spacetoon dan TPI. Nah, Upin Ipin ini kan baru masuk tahun 2008 ya, tapi yang nonton langsung roket dan banyak yang langsung ngerasa klop sama Upin Ipin. Nah, aneh kan? Banyak animasi-animasi lain yang duluan masuk di Indonesia, tapi kok yang nempel di hati itu malah Upin Ipin. Kenapa nggak Ninja Hattori, Astro Boy, atau Hamtaro aja gitu? Nah, itu tuh bukan tanpa alasan. Upin Ipin bisa langsung jadi tontonan yang cocok buat orang Indonesia. Soalnya dulu tuh belum ada animasi-animasi yang ceritanya tuh deket banget sama keseharian orang Indonesia yang kayak Upin Ipin ini. Dan dulu pun belum ada Adit Sopojarwo, Kiko, Nusa, atau keluarga Somad. Makanya Upin Ipin ini bisa langsung diterima sama orang-orang Indonesia. Karena ceritanya relate banget sama kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Mulai dari tinggal di kampung, main bareng sama temen-temennya, sering makan makanan yang biasa ada di kampung, sampai ngaji sore-sore di masjid. Pastinya kamu bakal familiar kan? Ya karena ceritanya nggak beda-beda jauh sama kegiatan yang ada di Indonesia dan dirasakan sama orang-orang Indonesia.
Indonesia. Apalagi pas masuk bulan Ramadan. Kamu pasti pernah dong nonton episode Upin Ipin yang mereka sahurnya sambil ngantuk, baca niat dan buka puasa, beli takjil, buka puasa bareng, tarawih bareng teman-teman. Nah, episode kayak gini nih yang bikin penonton dari Indonesia, khususnya yang muslim, ngerasa dapet tontonan yang pas banget sama mereka. Dan nggak cuma cocok ditonton pas bulan Ramadan aja loh, tapi juga cocok buat ditonton seterusnya. Dan bukan cuma dari segi cerita aja yang bikin penonton Indonesia ngerasa deket, tapi juga dari penokohan karakternya. Penokohan Upin Ipin yang ada di level bocah ini benar-benar nggak ngebosenin. Les Kopek itu anti banget ya, ngebikin karakter Upin Ipin jadi sosok yang sempurna atau jadi anak baik-baik yang selalu nurut dan nggak pernah salah. Les Kopek itu justru kayak menormalisasiin namanya juga anak kecil. Nah, karena itu jadilah dua bocil kembar yang nakal lah, nggak mau ngerjain PR lah, suka kabur main lah. Ya, walaupun ujung-ujungnya kita tahu ya bakal dimarahin sama kakaknya, Kak Ros. Dan momen dimarahin Kak Ros itulah yang udah jadi ciri khas dari serial ini. Dan ini tuh lekat banget sama orang-orang Indonesia. Dan yang bikin makin menarik lagi, bukan cuma Upin Ipin doang yang punya sifat unik, tapi semua teman-temannya juga. Variasi watak dari tokoh-tokoh di serial Upin Ipin tuh beragam banget. Dan tentunya nggak bakal bikin bosen. Ada Mail yang mata duitan, Jarjit yang sering bikin pantun 2-3, walaupun kadang nggak nyambung ya. Ijat yang dikit-dikit pingsan dan nggak bisa baca, ya walaupun sekarang udah bisa baca dikit-dikit. Zul yang suka ngomongin cerita dari neneknya. Meme yang super feminim. Ehsan yang suka makan. Dan Fizi yang suka bully pakai omongannya yang nyakit banget. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Kelihatan banget ya karakteristik dari teman-temannya Upin Ipin tuh emang bener-bener bocil polos yang ngingetin kita sama teman-teman SD. Jadi kerasa deket banget dan layak untuk ditonton. Belum lagi karakter lainnya yang karakternya kocak-kocak kayak Tok Dalang, Angkal Mutu, Angkal Ahtong, sampai NPC yang cuma berapa detik nongolnya tapi bisa jadi penyela yang absurd banget. Kayak ini nih. Nah, serial Upin Ipin ini juga makin kerasa deket lagi waktu muncul tokoh Susanti yang ngewakilin orang Indonesia. Pas Susanti muncul, penonton Indonesia kayak ada Indonesia coy. Dari cara ngomongnya yang Indonesia banget, pernah bawa tempe goreng buat bekal sekolah, atau ngasih duit Rp50.000 ke Fizi pas ultahnya Fizi. Itu bikin orang Indonesia ngerasa dilibatin dan dihargai. Sayang kayak Indonesia tuh dikasih ruang khusus biar bisa dikenal sama penonton luar, terutama ke orang-orang Malaysia sendiri, tempat Upin Ipin diproduksi dan ditayangin. Dan buat orang yang sering nonton Upin Ipin, pasti juga familiar banget sama logat tokoh-tokohnya. Cara mereka ngomong itu lucu dan khas banget. Kayak, alah, budak-budak nih, betul. Atau yang paling ikonik, 2-3 tutup botol, muka-muka ya kon. Nah, dari kalimat-kalimat yang unik ini sering diturunin sama orang-orang karena pada nontonin Upin Ipin. Karena ya dialog kayak gitu tuh catchy parah, gampang banget gitu nempel di kepala. Jadi udah nggak heran lah ya Upin Ipin bisa lebih populer timbang animasi-animasi lain yang ditayangin di Indonesia. Karena kehidupan di Upin Ipin udah kayak kehidupan kita sendiri. Coba deh sekarang bandingin sama animasi-animasi lainnya yang tayang di Space Tune, Astro Boy gitu. Kalau kita nawarin tontonan kayak gitu ke orang tua kita, mereka mana betah nonton yang kayak gitu. Orang ceritanya aja jauh banget sama kehidupan kita. Nggak relate sama sekali. Bocah-bocah zaman dulu yang nggak tertarik sama kartun-kartun kayak gitu pun juga nggak bakal betah nontonin animasi-animasi kayak gitu. Dan meskipun udah cukup lama Upin Ipin menginvasi negara kita ya, masih banyak orang Indonesia yang demen banget nontonin Upin Ipin sampai sekarang. Tapi nggak sedikit juga orang Indonesia yang protes terhadap episode-episode terbarunya Upin Ipin ini. Banyak yang bilang kalau Upin Ipin itu sekarang itu lembek banget, beda sama Upin Ipin yang dulu. Atau jangan-jangan hal ini ya yang bikin Upin Ipin sekarang tuh sebenarnya Upin Ipin di Malaysia itu udah nggak seramai dulu. Kok bisa bang? Bukannya Upin Ipin tuh dibuat dari Malaysia ya? Aku nggak ngada-ngada ya. Aku juga ikut kaget waktu dengar kabar ini. Aku sendiri belum pernah ke Malaysia, jadi ya aku nggak tahu pasti ya orang-orang Malaysia tuh lebih suka sama animasi lokal apa yang ada di negara mereka. Tapi yang bilang kayak gitu tuh justru orang-orang dari Les Kopeknya langsung. Jadi ada satu video yang diupload di channel YouTube-nya Les Kopek Film, dan di dalam video itu tuh ada penjelasan langsung dari Om Mohrazi, salah satu tim kreatif di Upin Ipin, yang bilang kalau Upin Ipin tuh jauh lebih populer dan lebih booming di Indonesia dibandingkan di Malaysia sendiri. Bahkan pendiri Les Kopek, Pak Burhanuddin Razi, juga bilang kalau Indonesia tuh jadi penyumbang cuan paling gede buat mereka. Kata Pak Burhanuddin, keuntungan Les Kopek tuh sempat naik sampai 40% selama tahun 2020 dan 2021. Dan itu sebagian besar gara-gara banyak banget orang Indonesia yang nonton Upin Ipin di TV dan YouTube. Gila ya, segitunya pengaruh penonton dari Indonesia. Terus kok bisa ya malah masih rame banget di sini dan di Malaysia sana udah nggak sepopuler itu? Ya itu karena kita ini adalah bangsa yang besar. Besar jumlah penduduknya ya. Masuk akal banget lah ya kalau kita lihat perbandingan jumlah penduduk Indonesia dan Malaysia yang jauh banget selisihnya. Coba lihat data penduduk tahun
tahun 2023 ini deh. Karena kita bangsa yang besar, maka jumlah penduduknya ikutan besar ya. Nyentuh 281 juta penduduk. Sementara di Malaysia, jumlah penduduknya cuma sekitar 35 juta orang aja di tahun itu. Dan kalau misalnya seperempatnya aja orang Indonesia yang demen banget sama Upin Ipin, itu tuh angkanya masih banyak banget loh. Sekitar 70 jutaan orang. 2 kali lipat jumlah penduduk Malaysia cuy. Jadi ya gak heran kalau jumlah penonton dan fans dari Indonesia jadi paling mendominasi dibanding negara tempat lahirnya si Upin Ipin. Karena ya kita ini bangsa yang besar. Lagian nih, perbedaan Upin Ipin zaman Majapahit sama yang modern ini tuh udah jauh banget ya. Buat yang masih ngerasa enjoy dan fun waktu nonton Upin Ipin modern sih mungkin nggak masalah. Tapi buat orang-orang yang suka dewa-dewain nostalgia, itu pada protes dan nggak terima sama evolusinya si Upin Ipin. Lihat nih contohnya, ada yang nggak terima dan bilang, kangen Upin Ipin zaman Majapahit nggak sih? Terus banyak juga tuh yang nimpalin, emang bagus Upin Ipin yang dulu. Iya, kangen banget, kangen yang ireng Upin Ipinnya. Yang sekarang malah kayak boti. Ya, tapi setuju sih sama komen terakhir. Bukan serta-merta dibandingin sama boti ya. Bayangin aja deh, ketengilan dan kebrutalan Upin Ipin yang zaman penjajahan. Dulu tuh Upin Ipin sama teman-temannya berani jualan rambutan hasil panennya dalang di pinggir tol. Nyeburin kakek-kakek yang lagi sepedaan keselokan. Pas di geng pengembara bermula, itu juga berani banget nyasar ke hutan sampai ketemu anomali aneh. Atau pas lari-larian ngejar Rembo dan bikin kakek-kakek jatuh ke kuali dodol. Itu yang terakhir ini brutal banget sih ya. Coba bandingin sama yang sekarang. Mana mungkin bakal ada scene-scene kayak gitu lagi. Mereka tuh sekarang dikit-dikit nangis, dikit-dikit sedih. Masa diajak botak sama Fizi aja langsung sedih, ke bawah hati. Terus juga kayak gampang banget gitu ngasih nasihat. Minimal adu mulut dulu lah ya, kayak yang di musim-musim sebelumnya. Apa mungkin ada pengaruh pendidikan dari guru yang berbeda ya? Yang dulunya dididik dengan tegas dan disiplin sama Cikgu Jasmine, sekarang jadi lebih santai pas sama Cikgu Melati. Bisa jadi sih. Dan yang pasti, itu grafisnya beda jauh banget. Dimana sekarang udah lebih bagus secara visualnya. Tapi nggak tahu ya, aku lebih suka sama Upin Ipin yang dulu, yang visualnya belum sebagus sekarang. Saya kerasa deket sama nostalgia banget gitu ke aku. Kayak beneran lihat bocil-bocil kampung main barengan gitu. Warna-warnanya juga kalem, dan suasana kampungnya tuh dapet banget. Kulit karakternya pun masih kuning langsat khas Melayu, nggak neko-neko dan nggak berlebihan efeknya. Coba kalau sekarang, semuanya serba glowing cuy. Emang grafisnya udah mulus parah, visualnya kece, tapi kesannya kayak terlalu colorful dan kekanak-kanakan banget. Pencahayaannya juga cerah banget. Warna kulit karakternya jadi putih-putih dan mulus-mulus semua itu. Ini kayaknya habis pada dapat endorse skincare kali ya. Dan aku juga ngerasa suasana kampungnya pun mulai hilang gitu karena saking berwarnanya. Emang sih tampilannya kayak lebih modern, tapi feel-nya malah jadi hilang. Yang dulu tuh polos dan beneran kayak bocil. Sekarang udah berasa hilang tuh jiwanya di serial terbaru. Dan mungkin ini juga dirasain sama warga Malaysia dan mulai deh perlahan pada ninggalin Upin Ipin. Terus juga nih, setelah aku cari-cari sekitar 2 tahun terakhir ini, berarti mulai tahun 2023-an ya, tiap ada episode terbarunya Upin Ipin, ternyata justru tayang duluan di Indonesia loh. Dan tayang di Malaysianya itu nyusul beberapa hari setelah muncul di Indonesia. Mungkin Les Kopek ini pengen ngasih apresiasi ke penonton dari Indonesia kali ya. Tapi jatuhnya malah kayak pilih kasih gitu gak sih? Coba deh bayangin, kau bikin acara ulang tahun di rumahmu sendiri, yang disuruh niup lilin malah tetanggamu. Gimana perasaanmu? Pasti bakal sebel banget dong. Nah itulah yang dirasain sama warga Malaysia. Mereka mulai banyak yang ngerasa dianaktiriin. Muncul juga komentar-komentar yang menanyakan putusan Les Kopek soal penayangan itu. Dan nggak tahu kenapa ya, tipikal orang Malaysia tuh menurutku dikit-dikit boykot. Contohnya aja, waktu Jumbo masuk ke Malaysia, aku sempat lihat beberapa shorts di YouTube yang bilang Jumbo B aja, boykot Jumbo. Sampai ada yang bilang mending nonton Bobo Boy atau Agent Ali. Kesannya malah kayak black campaign gitu ya. Kayak mau jatuhin Jumbo lewat review. Padahal niatnya buat iklanin animasi lain. Sedangkan waktu Bobo Boy Movie atau Agent Ali 2 tayang di Indonesia aja, nggak ada itu yang gembar-gemborin boykot. Malah dapat banyak review bagus dari penonton Indonesia. Dan karena tipikal orang Malaysia yang dikit-dikit boykot itu, secara nggak langsung Upin Ipin jadi kayak kena boykot sama negara mereka sendiri. Mereka pun akhirnya beralih ke tontonan lain kayak Bobo Boy, Mechamato, atau Agent Ali yang mereka anggap lebih keren. Dan kartun-kartun yang aku sebutin tadi, emang popularitasnya tuh cukup tinggi banget. Misalnya aja, Mechamato yang tayang di beberapa negara kayak Coruscant, New Zealand, Australia, bahkan Jepang. Dan di Jepang itu, Mechamato itu bisa dapat penghargaan di Tokyo Anime Awards Festival 2023 sebagai Anime Fan Award. Ini di Jepang loh cuy, yang mana sering produksi animasi kualitas tinggi. Dan hal ini nunjukin kalau antusias warga Jepang itu tinggi banget buat nonton Mechamato. Keren banget lah pokoknya. Nah balik lagi ke Upin Ipin. Baru-baru ini nggak dikit juga yang ngejelekin Upin Ipin. Kayak ini nih, ada yang bilang Upin Ipin sekarang nostalgia core. Upin Ipin sekarang cringe gila. Upin Ipin kanak-kanak banget. Dan menurutku sih ini reaksi yang wajar ditunjukin sama warga Malaysia karena keputusan Les Kopek yang milih buat nayangin episode terbaru Upin Ipin di TV Indonesia lebih dulu timbang TV Malaysia. Dan kekecewaan itu dilampiasin lewat komentar-komentar negatif ke Upin Ipin yang malah bikin Upin Ipin di negaranya sendiri itu jadi
jadi makin menurun popularitasnya. Dan baru-baru ini aja, Les Kopek abis ngerilis game yang namanya Upin Ipin Universe. Dan ini gamenya rame banget dibahas di mana-mana. Apalagi ini harganya fantastis banget ya, sampai 650 ribuan. Sampai ada yang bilang, game Malaysia harga Yahudi. Wah, ini kata orang loh ya, bukan aku yang bilang. Dan banyak yang review juga kalau gamenya itu ngebosenin, gak ada story-nya. Dan aku pun juga mainin dan review gamenya. Dan aku rasa buat harga segitu dan dengan banyaknya bug yang ada di dalamnya, aku belum bisa bilang kalau harganya worth it ya. Itu menurutku harganya yang masuk akal ya 50 ribu rupiah. Tapi soal visual tuh bagus banget lah. Dan kalau kamu mania Upin Ipin, pasti suka banget nih sama game ini. Tapi di samping game Upin Ipin tadi, kalau soal kualitas animasinya Malaysia, nggak bisa dipungkiri ya kalau mereka tuh emang selangkah lebih maju dibanding animasi lokal Indonesia. Nah, aku juga sempat ngebahas kenapa animasi Malaysia udah bisa sebagus itu di video ini nih. Kenapa animasi Malaysia lebih bagus dari Indo. Dan kalau kamu juga demen sama film animasi-animasi yang dibikin sama Pixar, kamu juga bisa nonton yang ini nih. Kenapa kartun Pixar selalu sedih? Yaudah, buruan ditonton, pilih salah satu.